Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muksin, Kepala SLB Negeri 1 Pagaruyung, Sumatera Barat. Di sini, saya akan berbagi tentang karya inovatif saya yang saya beri judul Adab dalam optimalisasi pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di SLB Negeri 1 Pagaruyung. Adab merupakan aplikasi asesmen diagnostik akademik berkala berbasis Microsoft Excel. Ide pembuatan aplikasi ini didasari oleh satu niat, yaitu untuk membantu guru dalam mengoptimalkan pelaksanaan asesmen diagnostik akademik, khususnya di SLB Negeri 1 Pagaruyung. Hal ini juga berhubungan dengan hasil evaluasi dan refleksi sebelumnya, yang mana disadari bahwa guru dalam menyusun instrumen asesmen diagnostik bidang akademik belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan, belum sepenuhnya komprehensif dan terukur. Sehingga pelaksanaan asesmen diagnostik akademik yang telah menjadi program sekolah sebelumnya belum optimal seperti yang diharapkan. Di sisi lain, dalam menyikapi paradigma kurikulum merdeka, ada dua pertanyaan yang menjadi tantangan bagi saya. Pertama, bagaimana guru dapat menentukan fase perkembangan akademik peserta didik, sementara instrumen asesmen diagnostik belum tersedia secara lengkap dan memadai. Kedua, apa yang menjadi dasar bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, sementara perbedaan kemampuan akademik peserta didik belum diketahui secara komprehensif dan terukur. Menjawab kegundahan itulah, saya mencoba berbagi ide melalui inovasi adab ini. Salam Merdeka Mengajar, Merdeka Bergerak. Aplikasi ini terdiri dari 3 bagian, yaitu halaman depan atau halaman pembuka, halaman input data, halaman analisis dan interpretasi data, dan yang terakhir halaman rekomendasi. Halaman pembuka ini memuat data pribadi peserta didik, nama kepala sekolah, dan nama asesor. Tentu data-data tersebut harus diisi terlebih dahulu oleh asesor sebelum masuk ke instrumen-instrumen berikutnya. Karena setelah diisi, data ini secara otomatis akan terinput ke instrumen-instrumen terkait. Pada halaman ini juga tersedia 48 tombol link. Tombol ini berfungsi sebagai tombol otomatis untuk masuk ke halaman input data maupun halaman rekomendasi sesuai dengan yang dibutuhkan. Halaman input data hasil asesmen terbagi ke dalam 12 kelompok instrumen. Masing-masing 6 instrumen untuk bidang numerasi dan 6 instrumen untuk bidang literasi. Kelompok-kelompok ini dibagi berdasarkan fase perkembangan akademik dalam kurikulum merdeka, yaitu fase A sampai dengan fase F. Di dalam halaman input data ini telah termuat capaian pembelajaran, kelompok materi atau alur materi, daftar pertanyaan, instruksi atau pernyataan, yang ketiganya dirancang secara sistematis dan terukur. Sebelum asesor menceklis pilihan pada kolom penilaian, asesor diharapkan dapat memahami setiap poin pernyataan, pertanyaan, atau instruksi. Tentu dengan mengupayakan kegiatan asesmen berlangsung seoptimal mungkin, diharapkan data atau informasi yang diperoleh perihal kemampuan maupun ketidakmampuan akademik peserta didik dapat diyakini sebagai data yang valid. Pada saat kolom checklist diisi sesuai dengan kondisi real atau kondisi autentik peserta didik, yaitu mampu dengan bimbingan atau tidak mampu, maka secara otomatis penilaian tersebut akan terdeskripsi di halaman analisis dan interpretasi data. Deskripsi ini terjabar secara otomatis baik per poin materi maupun per kelompok materi. Pada halaman rekomendasi, kembali terekam deskripsi hasil asesmen per kelompok materi untuk satu elemen capaian pembelajaran. Seperti di sini dicontohkan, perolehan peserta didik pada capaian pembelajaran fase A untuk elemen analisis data dan peluang adalah 87 dengan kategori tinggi. Maka penempatan fase akademik yang direkomendasikan adalah ke fase B. Sedangkan untuk rekomendasi layanan pembelajaran, asesor dapat menceklis secara langsung pada pilihan yang tersedia. Tentunya, asesor akan menyimpulkan bentuk rekomendasi layanan yang sesuai. Penentuan bentuk rekomendasi layanan pembelajaran ini tentu berdasarkan banyak pertimbangan, yang
pada akhirnya demi kebutuhan pelajar peserta didik secara lebih optimal. Jika ada hal-hal yang perlu menjadi catatan, maka asesor dapat menulisnya di bagian catatan khusus. Penggunaan aplikasi ini telah disosialisasikan dan telah dimintakan umpan balik atau review dari semua guru di sekolah melalui suatu kegiatan workshop yang kami adakan di awal tahun pelajaran 2022-2023. Umpan balik dan review ini menyangkut efektivitas dan efisiensi aplikasi, termasuk tingkat kebermaknaan aplikasi dalam mendukung perencanaan pembelajaran berdiferensiasi yang akan disusun dan dilaksanakan oleh guru di kelas. Pelaksanaan asesmen diagnostik akademik menggunakan aplikasi ADAP telah mulai dilakukan oleh guru dalam penentuan fase kemampuan akademik peserta didik di kelas. Sejak awal tahun pelajaran 2022-2023 ini, pelaksanaan asesmen diagnostik akademik menggunakan aplikasi ADAP yang sudah dilakukan oleh guru akan terus menjadi program strategi sekolah yang dilakukan secara terjadwal dan berkala, baik pada setiap awal tahun pelajaran maupun pada kondisi tertentu sesuai kebutuhan. Untuk mewujudkan semangat berbagi kepada teman sejawat pada jangkauan yang lebih luas, aplikasi ini pun telah disosialisasikan ke beberapa SLB di lingkup kabupaten maupun di luar kabupaten melalui kegiatan MKKS dan KKG maupun atas undangan langsung dari sekolah yang membutuhkan.